ini bukan politisi, saya ini wartawan dan aktivis sosial. Saya pendiri Koordinator Pemerintah, pernah memimpin RRI, memimpin Antara, dan Sekjen BWI dan sejumlah kegiatan lainnya. Semula saya tertarik untuk maju. Saya ditawar sejak tahun 2021 untuk menjadi anggota parpol. Saya tidak mau. Mengapa? I'm a journalist, I'm a social activist. Tetapi tak saya diminta oleh teman-teman disabel, teman-teman penyandang cacat, dan kaum duafa untuk maju menjadi juru bicara mereka. Saya nyatakan yes, tapi di DPD, bukan di DPR. Why? Because I'm not a politician. I'm a journalist and a social activist. Saya ditanya, apa yang bisa saya berikan untuk kaum penyandang cacat dan kaum duafa atau orang miskin, the poor and the poor. Bagi saya, duafa itu miskin, tapi disabel miskin plus. Sudah miskin, dia cacat. Sudah miskin, dia mengalami handicap. Karena itu saya tertarik, saya terpanggil untuk maju. Dan saya nyatakan, saya tidak akan main politik. Kenapa? Saya tidak punya uang. Itu pertama. Kedua, saya tidak kritis. Saya masih menulis saya sekarang. I'm against any form of money politics. Karena itu saya mencoba, diminta apa yang bisa saya lakukan di DPD. Saya tahu DPD sekarang menurut saya sudah ada organnya, ada orangnya. Tetapi menurut saya kurang dikerjakan. The passion is not there. At least there must be stronger passion in the Senate. Senat itu luar biasa. Di Amerika, Senat sangat powerful. Di Indonesia, mohon maaf, negara baru. Dan di kamar baru, maka belum cukup kuat. Karena itu saya mencoba menunjukkan diri insya Allah. Tapi yang jelas, saya pikir DPD ini perlu perubahan. Dan change the voice of people. There must be with the head, heart, and head, and give it to the people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak serak seperti Willy Brandt. Ostpolitik, der Bundesregierung. Oke, saya dari dulu orangnya giat di dalam bidang HRD dan training. Saya pernah bekerja di sekitar 5 perusahaan multinasional dan sekitar 15 perusahaan nasional. Dan saya selalu di dalam pengawasan. Insya Allah, kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya bergerak dalam bidang pengawasan. Saya ingin membina bioetik dan badan pengawas etika parlemen agar kualiti dan SDM dari para anggota legislatif ini lebih baik dan disiplin. Tidak ada lagi jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarga dan shopping segala macam tanpa ada hasil. Tidak lagi absensi yang berkelebihan dan sebagainya. Saya ingin tegakkan disiplin. Mudah-mudahan pengalaman saya di dalam pengawasan, membuat SOP, membuat kebijakan polisi, standar operating procedure dan pengawasan bisa menjadikan saya adalah anggota legislatif yang bermakna bagi pembangunan negara bangsa ini. Saya di dalam menjalankan profesi saya sebagai pengawas perusahaan-perusahaan tidak selalu berjalan dengan mulus. Karena tentunya ada orang-orang, ada pihak-pihak yang terkena daripada kebijakan tersebut. Sehingga kadang-kadang saya mendapat kesulitan bahkan dengan struktur dari pimpinan perusahaan tersebut. Karena apa? Orang yang pernah saya saya PHK adalah anggota keluarga dari pimpinan perusahaan tersebut. Tetapi saya nekat karena saya orang beragama, saya Muslim, bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita Allah menjelma pada saat ini bisa berkumpul bersama-sama dan bisa berjuang bersama-sama untuk menjadi seorang anggota DPR dan DPD Republik Indonesia, di mana kita bisa menyumbangkan sesuatu untuk negara kita ini. Sejak muda saya memang senang berorganisasi, dari PAJ, IPMI, Kadin, GMK Kosgoro, dan lain-lain organisasi. Tetapi sampai saat ini belum terpanggil untuk dunia politik.
Tetapi beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang telah membuat saya terjun ke dalam dunia politik. Dan mereka meminta pada saya untuk bagaimana kita sebagai seorang bangsa Indonesia bisa berjuang, bisa berbuat sesuatu untuk bangsa dan rakyat kita ini. Saya bilang saya tidak bukan siapa-siapa. Saya hanya bisa berusaha, berbisnis, dan berorganisasi. Tapi kita harus mengetahui tentang politik itu. Dengan melihat bagaimana keadaan politik kita pada saat ini, maka teman-teman telah membuat saya untuk bergerak menjadi seorang calon legislatif. Itu from alumni Mbak Esti. Mari silakan. Sudah dikenalkan? Sebetulnya kalau dibilang alumni Jerman, saya udah bilang sama Pak Rahman, saya itu bukan alumni Jerman. Saya tuh cuma di Jerman setahun gitu ya. Jadi saya punya nama cukup panjang sebetulnya Bapak di sini. Nama saya itu Harliati Asterlin Estiningsih. Cuma dipanggilnya Esti saja. Jadi everybody call me Esti, but I have a long name, Harliati Asterlin Estiningsih. Everybody call me Esti. Ya. Jadi I study psychology in University of Indonesia. So saya belajar psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian saya bekerja bersama-sama dengan Pak Rahman Syarif di Mercedes-Benz Indonesia. So I've been working for Mercedes Indonesia for 20 years until now. In human resource department, doing the recruitment and also people development. Dan saya juga sama Pak, kami bukan politikus ya, bukan politician juga gitu. Jadi sampai saya sebetulnya berterima kasih sama Pak Rahman. Kalau Pak Rahman tidak meninggalkan Mercedes-Benz, saya nggak pernah jadi manajer PLD di sana. Karena saya menggantikan Pak Rahman pada tahun 2007 ya Pak ya. Jadi Pak Rahman meninggalkan Mercedes-Benz Indonesia, saat itulah saya naik menjadi manajer di situ. Kalau nggak mungkin saya masih staff juga. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan baru 1 tahun menjadi manajer pada saat itu, mendapatkan kesempatan mendapat scholarship dari Inwen. Ya, jadi mendapatkan scholarship 1 tahun di Jerman untuk international leadership training. Jadi saya berkeliling-keliling kota. Tadi saya udah nggak ada. Saya cerita karena 1 tahun di Jerman itu saya mengunjungi lebih banyak kota di Jerman daripada di Indonesia, which is 25 cities I have visited in Germany. So more than Indonesian cities I have visited. Karena selalu jalan-jalan aja kerjaannya. Maka dibilangnya alumni, padahal udah malu juga sih. Lebih banyak jalan-jalan jadi mahasiswa. Jadi saya, tapi pernah juga jadi mahasiswa ikut kurs semester di Magdeburg University. Ya, jadi untuk pedagogi. Jadi saya juga bukan politician, tapi pada sebetulnya sudah lama juga diminta masuk ke Partai Demokrat karena ada salah satu kerabat saya yang memang kader Partai Demokrat sudah menjadi menteri itu 2 periode kebetulan. Nah, jadi Bapak Jerowacik. Jadi Bapak Jerowacik orang Bali, saya orang Jawa, jadi saya saudaranya dari istrinya sebetulnya, dari Ibu Jerowacik. Jadi pada saat itu ketika saya masih kerja dia selalu bilang, kamu udah cukup deh kerja untuk orang Jerman, kerja buat bangsa dan negara sendiri gitu ya. Jadi saya diminta untuk masuk partai, tapi saya belum juga, sampai akhirnya saya pulang dari Jerman belum ngotot. Jadi ketika kemudian tahun 2011 itu mereka udah sampai akhirnya saya dikenalkan langsung dengan Mas Ibas segala macam waktu main ke Senayan Bintaro, saya tinggal di Bintaro juga. Jadi saya diminta pada saat itu masuk, dan pada tahun 2013 ketika kemudian ada pencalekan, saya diminta untuk Banten 3 Pak. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara di Banten 3 yaitu Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, saya untuk dapil itu di nomor urut 5. Kalau ditanya soal visi misi, saya rasa semua orang sama visinya, tapi terutama bagi saya adalah untuk memiliki parlemen yang lebih baik in term of integrity and in term of performance. Kalau boleh ada human resource development di parlemen, saya pengen jadi human resource development-nya parlemen. Saya bilang, if you want to shape the behavior, you have to have a reward and punishment always, because this is the classical way to shape the behavior. Tapi karena kalau jadi parlemen itu nggak masuk juga nggak apa-apa gitu kan, nggak absen gitu, masih dapat duitnya terus gitu. Itu yang nggak beres. Orang nggak akan benar kalau nggak pernah ada punishment-nya gitu. Jadi saya setuju dengan pengawasan dari Pak tadi bilang ya, harusnya sih kita hanya bisa memiliki parlemen yang lebih baik kalau ada reward dan punishment yang benar gitu. Kalau dia nggak masuk ya negara
mewakili dia di parlemen. Jadi kalau saya tanya visi misi, saya ingin menjadi memiliki menjadi bagian dari wakil rakyat yang lebih baik, in terms of integrity, in terms of performance. Itu saya mulai dari diri saya sendiri itu saja. Jadi bekerja lebih banyak, datang ke masyarakat lebih banyak, mendengar lebih banyak, tidur lebih sedikit karena kebanyakan tidur pada saat sidang. Ya. Jadi itu, tapi alhamdulillah saya menikmati menjadi caleg karena saya jadi punya kesempatan untuk turun ke lapangan. Kami semua, karena niat kami hanya satu, mempunyai Indonesia yang lebih baik di segala bidang. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sugeng, silakan. Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng dari Golkar ya? Pak, saya dari Golkar. Nama saya Sugeng Supriyatna dari Partai Golkar. Kebetulan ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi kandidat calon anggota DPR RI di Jawa Barat 8. Jawa Barat 8 meliputi Cirebon, Kota Madya Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Banyak yang perlu dilakukan kita tentunya ya, seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Semua itu berulang kepada niat kita. Kalau niat kita memang baik, atau niat kita memang berkeinginan untuk menjadikan Indonesia seperti apa yang kita sampaikan, ya sedikit bisa terjadi. Pengalaman saya di organisasi sejak tahun 1984, saya menjadi anggota Partai Golkar. Dan kebetulan saya percaya partai untuk menjadi anggota DPRD DKI selama 4 periode dari tahun 1985 sampai tahun 2004. Jadi saya sangat tahu sekali bagaimana kehidupan dunia legislasi atau politik praktis itu memang penuh dengan segala macam. Jadi kalau dikatakan money politik, saling sikut, saling bayar-membayar. Yang harus kita perbaiki. Tentunya kita memperbaiki iklim seperti itu tidak bisa di Brown saja. Dan saya pikir kita lah yang pernah dapat atau pendidikan di Jerman dalam negara yang begitu demokratis harus membawa pembaruan. Paling tidak membawa pemikiran. Karena dari pemikiran itu akan terjadi segala macam. Saya banyak kawan-kawan juga yang aktif di beberapa partai, yang dulunya di Partai Golkar, kemudian ke Demokrat, Partai Golkar pindah ke PDIP dan sebagainya. Saya bangga bahwa mereka itu menjadi kader-kader utama di partai-partai tersebut. Jumlah pemilih 6 juta Jakarta ini hanya berempat orang dan harus mencari KTP minimal 7.000 atau 10.000 dan disortir semua perlu 3.000 harus clear syarat satu tidak 50 suara. Kenapa terjadi? Ada cara ditawari. Nggak usah cari yang penting yang enggak, mending saya nggak jadi, saya nggak mau. Lama sekali dan salah satu kali dapat 3.000 lama. Cek itu banyak jual beli ada apa, palsu ada apa, merendahkan nggak apa-apa, enggak. Karena sakit pada tangannya nggak bisa paham. Karena tangan Habibie, dia dukung saya, nggak bisa apa-apa. Karena kalau nggak mungkin, bagaimana saya memasukkan orang yang saya hargai? Itu bukan cepat, sudah Pak. Enggak. Ada lagi itu, kalau cek, bisa di-cross, gampang itu. Verifikasi, sudah Pak. Nanti kita bicara, ya dari sana ini nama juga. Tidak bisa. Tim saya sudah mau nyerah, saya nggak jadi saya. Percuma, hidup sudah 65 tahun. Tinggal sebentar lagi, kalau kita harus menodai hidup saya Pak. Ini dalam sumber daya manusia. Kita akan berusaha meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia, meningkatkan lagi kerjasama dengan luar negeri, misalnya dengan Jerman, mengirim para calon sarjana S1, S2, dan S3 ke Jerman dan negara-negara lain, ke perguruan tinggi yang terkenal di dunia, dan meningkatkan juga pengiriman para tenaga skill yang mempunyai keterampilan khusus ke negara-negara yang maju. Demikian, terima kasih.
Close. Pak Panitia, silakan singkat padat. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Alumni Jerman. Saya mohon dukungannya dan doanya agar kita bisa bersama-sama membuat government yang baru, parlemen yang baru, dan bisa mengawal anggaran pendidikan, di mana sistem pendidikan kita bisa ditingkatkan lagi, bisa setara dengan Jerman, dan juga anak-anak kita tidak sekolah di tanpa atap lagi, dan guru-guru kita juga bisa hidup dengan nyaman. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Marilah kita bersama-sama membuat Indonesia baru. Thank you. Terima kasih. Silakan Bu Hesti selanjutnya. Indonesia baru. Semuanya sudah disampaikan dengan yang lainnya. Intinya concernnya well taken dari semuanya. Saya merasa menganggap itu sebagai peringatan bagi kami semuanya. Semuanya saya tahu concernnya juga termasuk tentang pendidikan dan juga Bapak yang di atas tadi itu, bahwa pada intinya semua kembali kepada niat kita semuanya. Saya yakin dengan niat yang tulus dan juga dengan izin Allah, kalau memang terjadilah, kalau tidak memang bukan milik kita, dan Indonesia punya yang lebih baik. Terima kasih. Ya, terakhir Pak Sulun yang berpengalaman, silakan. Pak Mediana, saya ingin menjelaskan memang itu terjadi dan memang kita tidak bisa hindari. Oleh karena itu memang kita dengar bahwa parpol itu berusaha untuk bisa mendapatkan dana untuk saksi. Sebetulnya arahnya ke sana, tapi memang pengertiannya berbeda-beda sehingga bisa dikonotasikan kepentingan yang lainnya. Kalau itu terjadi, saya pikir agak aman karena setiap DPS itu sudah diawasi. Khusus untuk Pak Ibrahim, jual suara itu ada di internal partai, bukan antara partai. Antara mana tidak mungkin. Tidak terjadi internal partai. Yang saya partai Golkar, suara saya hanya dapat dari itu, suara kita di mana? Catatannya di KPU ini, Sugeng Supriyatna 0, nggak dapat suara sama sekali. Dipindahkan rekapitulasi. Jadi seperti itu. Saya sedih juga waktu saya lihat kemarin saya lihat hasil perolehan suara saya ada yang 0. Ini nggak mungkin. Masa kita setiap malam dulu, masa ada nggak ada 10 orang yang milih kita. Jadi itulah terjadi. Tapi berita acara kita kan jelas, eksplisit nama-namanya ada. Di Jakarta mungkin masih oke, tapi di daerah Iya, di daerah itu itu kertas